Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh binti sepuh, para asatid, para asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sahabat Ansar, sahabat Bansar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Zaman Asekal beserta sesepuh-sesepuh gandrung Nabi, wabil khusus dumateng Mudirul Ma'had Tapak Sunan nggih, beserta jajaran pengurus pondok pesantren, para asatid, para asatidah, para kiai niki yang boten saged kula sebut naminipun setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa hormat kula kepada jenengan semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ingkang dalu ini kula lan panjenengan saged kumpul sarang-sarang di dalam satu majelis, satu perkumpulan yang sangat mulia di bulan yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, bersama orang-orang para santri-santri yang mulia. Mudah-mudahan berkah daripada perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita termasuk di dalam golongan hamba-hambanya yang mulia. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggih. Sesuatu yang membuat jenengan iku terpanggil hati ini, okay. Manaipun jenengan niku terpanggil untuk datang ke sini, hati ini jenengan terpanggil untuk duduk di dalam majelis ini, hatinya jenengan terpanggil untuk bersolawat bersama-sama di pondok ini, okay. Itu adalah sebuah dorongan. Dorongan yang ada di dalam hati, yang mana dorongan tersebut menyuruh atau memerintah kita untuk kita berbuat sesuatu hal yang baik. Perlu diketahui Habib Abdullah Al-Haddad niku nek ngendikan niku dorongan tersebut niku naminipun ba'ithun gawi, dorongan yang kuat. Nah, dorongan yang ada di dalam hati ini pun jenengan semuanya ini, ya, itu yang harus benar-benar kita cari, Pak. Karena kalau nggak ada dorongan ini, ya, itu akan sulit bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk cedak kali Gusti Allah. Satu contoh seperti inilah. Dorongan tersebut niku seperti apa sih? Dorongan niku seperti kayak ning
manehipun jenengan niku ana bisikan lho. Nggih. Ayo ana majelis sholawat teko. Nggih. Iki lho ana majelis sholawat teko, ayo teko. Niki lho ana majelis taklim. Ayo teko. Kayak jenengan niku dibisiki kali manehipun jenengan, Pak. Naudzubillah nek diri kita niki wonten seperti itu ya. Itu yang harus benar-benar kita hati-hati dan harus benar-benar kita cari. Nggih. Jadi bisikan kerentek ati niku itu benar-benar harus kita niku ada, kita punya, Bu, Pak. Kula tanglet lah kali jenengan. Nggih. Satu contoh nggih kula tanglet kali jenengan. Misale nggih, ibu-ibu niki, Bu. Misale jenengan, Bu, nggih. Bengi turu tangi-tangi jam 09.00 isuk misalnya kawanan nggih. Berarti jenengan ninggal salat napa, Bu? Ninggal salat napa? Salat sebentar salat. Nah, salat subuh nggih. Kira-kira pas jenengan ninggal salat subuh niku ning atine jenengan biasa mawon atau wonten rasa nyesel, Bu? Menanan. Hah? Iki bapak-bapak iki adik-adik lah ora ono kayak bapak-bapak iki. Hah? Bapak-bapak e gak ono iki. Hah? Enten nggih ndelesep iki bapak e. Hah? Misale jenengan arek nom-nom iki lah. Cah nom-nom iki. Jenengan ninggal salat iku ono rasa getun apa mboten? Hah? Piye? Atau biasa mawon? Hah? Nek jenengan masih ada rasa nyesel, Bu. Nggih, ya Allah, getun aku gak sembayang. Kok gak sembayang aku ya? Sampai jenengan niku pikiran, nggih. Sampai jenengan niku keweden dan niku tasik lumayan lah manahe jenengan. Tapi sing medeni niku nek wis ketinggal salat, iku biasa mawon. Nggih, tangi-tangi misalnya, tangi kawanan, tangi langsung ngopi, langsung ngerokok biasa ora ono apa-apa. Lah itu yang harus hati-hati, Pak. Maka dari itu yang perlu kita perhatikan, nggih. Niku lho kerentek ati niku lho, kita harus cari itu. Kalau Habib Abdullah Haddad mengatakan itu memang benar-benar harus kita cari dan itu kata Habib Abdullah Haddad itu sesuatu yang benar-benar diperintahkan beliau untuk dicari. Benar-benar untuk digoleki. Nah, saatnya kula lan panjenengan iki introspeksi. Satu, dorongan ati niku wonten ndak di dalam hati kita itu? Ada enggak kerentek ati itu seperti itu di dalam hati kita itu ada apa enggak? Nah, kalau misalnya boten wonten, kalau misalnya enggak ada, tadi beliau mengatakan harus digoleki. Nah, cara menggolekinya ya carane nggih. Carane niku kalau Abdullah Haddad niku memberikan tips ya, cara mencari kerentek ati seperti itu. Yang pertama, yang nomor satu adalah targhib. Ya. Napa niku targhib? Targhib itu adalah sebuah harapan, Pak. Targhib niku sebuah harapan. Jadi jenengan misalnya senangane hadir di dalam majelis taklim, kemudian seorang dai ya atau seorang ulama menjelaskan kepada jenengan misalnya, menjelaskan kepada jenengan tentang keutamaan sesuatu. Contoh nggih, contoh misalnya pada malam hari ini kula menjelaskan tentang keutamaan sholawat. Jenengan kalau sholawat hajatnya jenengan semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Jenengan kalau sholawat jenengan ketika mengucapkan sholawat 100 hajatnya jenengan akan dikabulkan kepada Allah. Kira-kira ketika saya mengucapkan kalimat seperti itu ono semangat gak di dalam diri jenengan untuk sholawat? Wonten mboten? Ada nggih? Ada. Lah, itu loh pentingnya jenengan itu harus mendengarkan seperti itu, harapan-harapan seperti itu. Yang pertama itu untuk membangkitkan kerentek di dalam hati jenengan. Satu contoh lagi misalnya,
Insya Allah beberapa hari lagi kula lan panjenengan akan mengalami malam yang sangat mulia, malam nisfu Sya'ban. Nggih, yang mana dikatakan malam nisfu Sya'ban itu nek jenengan donga ra bakal nggih, ora dikabulno dongane jenengan. Ketika jenengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua doanya jenengan akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan dikatakan juga nisfu Sya'ban itu bisa menghapus dosa setahun. Lailatul Jum'ah bisa menghapus dosa seminggu. Lailatul Qadar bisa menghapus doa seumur hidup. Loh. Bahkan juga dijelaskan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan malam yang paling afdol setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Insya Allah niku nisfu Sya'ban kurang rong dinongkas. Nggih, besok lusa Senin nggih, Selasa bengi. Loh, Selasa bengi itu misalnya jenengan gunakan untuk ibadah, jenengan akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti itu. Doanya jenengan akan dikabulkan oleh Allah. Dosanya jenengan dihapus selama 1 tahun, dosanya jenengan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan mau mendengar ucapan saya seperti ini, kira-kira ada enggak di dalam kerentak hati jenengan, wah kepingin aku seperti itu? Ada enggak, Bu? Ada nggih? Alhamdulillah nek wonten. Kadang ono sing biasa mawon nggih. Diceritani kali apa jenenge misalnya ono ulama dawuh biasa mawon plonga-plongo ngene iki. Ora paham ya. Tapi kalau jenengan misalnya wah insyaallah saya akan mendapatkan apa? Nisfu Sya'ban. Saya gak akan meninggalkan nisfu Sya'ban. Kalau ada di dalam dirinya jenengan seperti itu, Bu, ya alhamdulillah. Berarti jenengan harus terus menerus ya hadir di dalam majelis yang mana selalu jenengan mendapatkan nasihat-nasihat yang bisa memberikan harapan kepada jenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ba'ithun qawi, kerentek ati niku bisa didapatkan dengan takhwif. Takhwif itu dikasih peringatan. Kayak peringatan. Diuden-wedeni lah. Satu contoh misalnya, saya ceramah di hadapan jenengan. Bentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Oke? Barang siapa yang meninggalkan 1 hari aja puasa Ramadan dengan sengaja, kok sengaja ninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur sedikit pun, ya, maka seumur uripe, seumur hidupnya nggak akan bisa menambal 1 dosa yang dia kerjakan itu. Kira-kira jenengan wedi napa mboten, Bu? Hah? Kira-kira wedi napa mboten, Bu? Hah? Mas, wedi napa mboten? Jenengan tetap ra poso? Tetep wae lah. Hah? Tetep poso napa mboten? Tadi saya mengatakan, barang siapa orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, ya, dia bisa puasa dan dia syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa terpenuhi, tetapi dia tetap nggak puasa, ya, maka dosanya itu sangat besar. Seumur hidup pun tidak akan bisa menembel 1 dosa niki yang jenengan kerjakan, ya, ketika meninggalkan puasa secara sengaja. Atau misalnya jenengan dikatakan barang siapa orang yang enggak sholat, wah, itu dapat adab dari Allah Subhanahu wa taala. Adabnya bukan hanya di dunia, tetapi nanti ketika di alam kubur, adabnya ketika sakaratul maut, dan adabnya ketika di padang mahsyar, ketika di akhirat, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ketika jenengan diweden-wedeni kok ngono, kira-kira jenengan wedi napa mboten? Hah? Wedi napa mboten? Lah, mula niku nek jenengan iso metu kerentek ku gara-gara diweden-wedeni, ya. Wedeni terus, Bu. Atine jenengan. Nggih, atine jenengan iki weden-wedeni terus. Contoh misalnya nggih. Nggih. Contoh misalnya malih. Niki, Mas. Jenengan ngerokok nggih. Nggih napa nggih? Ya. Kala-kala jarine jenengan iki obong mbek koreke jenengan.
Kira-kira jenengan kepanasan mau mboten? Hah? Panas nggih? Jajalan sekali-sekali di dalam diri jenengan iki api dunia nu panase kayak ngene. Piye nek aku diobong nek akhirat. Lho. Semakin jenengan menakut-nakuti dirine jenengan, kerentek hati untuk ibadah selalu mendorong jenengan untuk ibadah niku ada. Dan itu yang harus jenengan memang cari. Nggih. Jadi ba'ithun gawi, kerentek hati, dorongan hati untuk kita berbuat taat kepada Allah. Itu yang benar-benar kita harus cari. Yang pertama terghib, yang kedua takhwif, yang ketiga taswik. Taswik niku rasa rindu, rasa cinta. Nggih. Cinta itu bisa didapat kalau jenengan sudah kenal. Nggih napa nggih? Jenengan boten kenal tiba-tiba ngomong cinta, kira-kira cintanya diterima napa boten? Nggih. Ditolak napa boten? Cinta itu awalnya dari kenal sih lagi sayang. Nggih, ra ono. Hah? Tiba-tiba ono wong lanang ngomong karo jenengan, aku cinta sama kamu. Kira-kira jenengan tolak napa? Jenengan terima? Hah? Tolak nggih. Namanya cinta itu harus berkenalan. Nggih. Kenal dhisik lagi seneng. Hah? Ya jenengan jangan salahkan kalau jenengan cintanya jenengan bertepuk sebelah tangan. Nggih. Karena jenengan enggak kenal. Sama nanti kalau ketika jenengan cintanya bertepuk sebelah tangan sama Kanjeng Nabi, karena jenengan enggak kenal sama Kanjeng Nabi. Ini go zaman niki Masya Allah luar biasa selalu mengenalkan jenengan kepada Kanjeng Nabi. Di setiap majelisnya selalu diajak untuk cinta oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap dalam majelisnya selalu digaungkan cinta sama Kanjeng Nabi, cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad. Nggih? Jenengan yang selalu gandrung-gandrung mania niki lho, yang selalu ngikut hadir istiqomah di dalam majelisnya beliau. Pernah enggak di dalam satu majelisnya beliau enggak mengajarkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Pernah napa mboten? Enggak pernah kan? Selalu mengajarkan iki lho ben jenengan cinta kali Kanjeng Nabi. Carane ngene lho ben jenengan cinta kali Kanjeng Nabi. Tugasnya jenengan apa? Kalau kita cuma mengaku cinta tok gampang nggih. Wong nek cuma mengatakan kula cinta kali Kanjeng Nabi gampang. Cinta itu kalau diucapkan itu mudah. Sulitnya niku napa? Sulitnya dalam cinta ini niku napa? Hah? Adik-adik, sulitnya dalam cinta ini niku napa? Hah? Tidak dihargai. Tidak cintanya ABG. Hah? Sulitnya di dalam cinta ini adalah pembuktian. Gini nggih? Sulitnya di dalam cinta adalah Iku apik kalimatnya, guys status apa? Hah? Nek jenengan ra iso mbuktikno ora iso jenengan dikatakan cinta. Kanjeng Nabi itu cinta kali jenengan. Beliau membuktikan cintanya. Sampai sakaratul mautnya beliau cinta sama jenengan. Yang dipikirkan cuma jenengan aja. Itu bukti cintanya beliau. Kalau kita cinta kali Kanjeng Nabi, bukan hanya kita ngomong cinta toh, Dek, Pak, Bu. Tapi kita harus ngikut syariatnya Nabi Muhammad. Nggih, melok syariat Kanjeng Nabi, taat kali Kanjeng Nabi, nggih, ngerjakan sholat 5 waktu, ojo ditinggal. Ngerti tata carane sholat dengan baik, cara wudhu sing apik iki piye, cara sholat yang bagus itu bagaimana. Jenengan harus ngerti hal-hal yang membatalkan wudhu itu bagaimana, syarat sahnya wudhu itu seperti apa, syarat sahnya sholat seperti apa, hal-hal yang membatalkan sholat itu karena untuk kesempurnaan di dalam apa? Ibadah. Loh itu loh, nek jenengan mau melakukan itu berarti jenengan benar-benar cinta kali Kanjeng Nabi. Taswik itu rindu. Nah, tadi saya jelaskan bagaimana jenengan itu cinta, ya jenengan harus dikenalkan oleh Kanjeng Nabi. Jenengan harus sering-sering banyak membaca sejarahnya Kanjeng Nabi. Jenengan harus sering-sering mendengarkan ceritanya orang-orang soleh.
Jenengan harus sering-sering mendengarkan kisah-kisah para waliullah. Ketika jenengan sering mendengarkan itu semuanya, engko lak timbul di dalam hatinya jenengan rasa kerentek saka hati niki lho. Ya Allah, seperti itu ibadahnya mereka, seperti itu ketaatannya mereka, kepingin aku seperti mereka loh. Ada rasa di dalam hati tersebut. Jadi yang pertama terghib, yang kedua takhwif, yang ketiga taswik, yang keempat adalah nadar ila ahlillah. Nadar ila ahlillah, melihat kepada kekasih Allah. Melihat kepada kekasih. Siapa kekasih Allah itu? Kekasih Allah ini mereka, para alim ulama, para kiai, para waliullah, niku semuanya kekasih Allah. Mula niku jenengan melok majelis kok jenengan mau memandang wajah-wajah mereka, para kiai, para kekasih Allah ini, itu wonten berkahnya luar biasa loh Bu. Tadi Gus Zaman pun menjelaskan, iki gedange jenengan seje kali gedange ning omah. Iki gedang sing ning kene seje kali gedange jenengan sing. Kenapa? Kenapa kok iso seje? Padahal ya padha-padha gedange lho. Ya, gedange ning kene ya kuning, omahe jenenge paling ya kuning waduh wae. Bedanya napa? Hah? Apa bedanya? Bedanya kalau gedang di sini, gedang ning kene itu dilihat oleh orang-orang soleh. Gedangnya gedang ning kene iki lho. Nggih, iku dipandang oleh orang-orang soleh, dipandang oleh para kiai, dipandang oleh tiang-tiang soleh. Mula niku gedang iki berkah Bu. Orang-orang terdahulu nggih, saya kasih tahu, orang-orang terdahulu para salaf terdahulu, mereka nek jamu para kiai, mereka nek jamu para salafus saleh, mereka nek jamu para aulia niku. Mereka nek jamu iku berlebih-lebihan. Jadi misalnya sing teko wong pira iki, ana kiai 5 ya sing teko. Dia gawe jamuan kayak untuk wong 100 biasanya. Padahal sing teko wong 5. Nggih, padahal sing teko orang saleh iku 5 tok, tapi seakan-akan nggih hajatan geding. Sampai-sampai ketika dijamu itu orang soleh datang ke rumahnya dijamu niku. Orang soleh tadi mengatakan, jenengan jamu kula sakmene akeh lho. Ini gak mubadir, gak entek akhir. Bukan ngentekno sakmene akeh ora kuat lho. Wong 5 tok ge hajatan wong 100 ini. Tapi apa kata Ahlul Bait? Kata Sohibul Bait di rumahnya, beliau mengatakan apa? Memang kami tahu yang datang mungkin cuma sedikit, tetapi ini semuanya kami buat bukan karena kami kepingin mubadir, enggak. Tapi apa? Supaya ini semuanya hidangan kami bisa engkau pandang. Setelah engkau pandang, ini semua mendapatkan keberkahan, kemudian saya bagikan itu ke tetangga-tetangga saya, ke saudara-saudara saya, semuanya saya bagi rata supaya bisa mendapatkan keberkahan ini. Dan juga bagaimana kisahnya, ada seseorang, wonten tiang niku, niki Bu. Jadi ada satu daerah, daerah itu lagi kekeringan, lagi kekeringan. Mereka rojone niku, rojo sak pembesar-pembesare, sak ulama-ulamae metu kabeh mau sholat yang namanya sholat istisqa. Sholat jaluk udan. Mereka keluar, karena tata cara sholat istisqa niku kan mereka harus keluar daripada apa? Lapangan, keluar lapangan sembayang mereka. Sembayang mulai isuk sampai sore ora udan-udan, gak udan-udan sama sekali. Sampai-sampai datang satu orang, didelok kok mereka sholat, mereka dungo kabeh tapi gak metu udan. Satu orang ini datang, wis ngene wae. Dungoku iki amini. Dungoku iki amini, kalian amin semuanya. Kemudian beliau mengangkat tangannya dan beliau mengatakan, ya Allah, berkat apa yang ada di kepalaku, turunkan hujan. Ya Rab, berkat apa yang ada di dalam kepalaku, turunkan hujan. Berdungo seperti itu, gak suwi langsung gerojok udan iki. Dawer hujan iki.
Lah wong-wong iki bingung nggih. Iki sembayang mulai isuk sampai asar donga ora udan-udan, iki ana wong teko donga kayak ngono tok langsung udan. Hah? Langsung udan. Penasaran. Ditangleti wong tadi. Ditanyai. Jenengan mau donga berkat yang ada di kepalaku muga-muga turun udan. Ning jero kepalane jenengan iku wonten apa? Nggih. Ning jero kepalane jenengan iku wonten apa kok manjur tenan dungane jenengan? Maka dia mengatakan apa? Di kepala saya ini terdapat 2 bola mata, yang mana mata saya itu pernah memandang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliullah. Saya bertawasul dengan bola mata tersebut. Gara-gara tawasulnya kepada bola matanya yang memandang kepada orang soleh, doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lho Bu. Mula-mula niku akeh-akeh mandang wajahe tiang-tiang soleh Bu. Jadi nek wonten tiang soleh, wonten para kiai, wonten para habaib misalnya, pandang mereka dan berharap dengan jenengan memandang kepada mereka, jenengan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadhar ila ahlillah, yang terakhir wan nadhar minhum, dan pandangan kekasih Allah kepada jenengan. Ketika jenengan dipandang oleh orang-orang soleh, maka berkat daripada pandangan tersebut langsung iso-isone jenengan atine jenengan langsung jadi untuk hidayah dari Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dipandang ngambil wong soleh. Jenengan mandang orang soleh dan jenengan berlomba-lomba untuk dipandang dengan orang soleh. Mulai niku jenengan masya Allah anak-anak jenengan ini jenengan ajak untuk datang di dalam majelis untuk mandang wajahnya orang soleh itu luar biasa loh Bu. Anak-anak kecil, anak-anak jenengan tasik cilik niki jenengan ajak dari kecil untuk dipandang untuk oleh mereka untuk memandang kepada orang soleh. Jenengan dungo Bu, berharap ya supaya anak-anak jenengan menjadi anak-anak yang soleh, supaya mendapatkan nadroh daripada orang-orang soleh. Nah, niku Habibullah Haddad memberikan tips untuk diri kita supaya ono kerentek ati. Gara-gara kerentek ati tersebut jenengan jadi gampang untuk taat pada Allah. Yang pertama tadi adalah terghib, harapan, takhwif, takutan, dimudah-mudani. Yang ketiga taswik. Yang keempat nadhar ila ahlillah, memandang kepada kekasih Allah. Yang terakhir wan nadhar minhum, dan dipandang oleh kekasih Allah. Insya Allah nek jenengan 5 ini jenengan golei, 5 ini bisa jenengan cari Bu, akan muncul di dalam hatinya jenengan rasa kerentek hati, dorongan hati, kepingin selalu taat kepada Allah. Iling-iling niku, nggih, iling-iling niku. Dan insya Allah 5 ini iso jenengan dapatkan ketika jenengan sering hadir di dalam majelis-majelis yang baik seperti ini. Mulai niku ojo bosan-bosan, nggih, ojo bosan-bosan hadir di dalam majelis seperti ini. Insya Allah berkah jenengan hadir yang gini, ya, jenengan dapat fadilahnya, dapat hidayahnya, nggih, jenengan bisa taat kepada Allah, jenengan semakin bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ning omah misalnya hadir majelis ning kene, ning omah ya sembayang. Nggih, ojo melok selawatan tapi ning omah lali salate. Nggih. Dan jenengan nek ngertos nek salat itu digawa kali sapa? Kali Kanjeng Nabi. Nggih. Amalan perintah yang langsung turun dari Allah kepada Kanjeng Nabi niku salat. Jenengan sampai bengi selawatan subuhe ra salat. Padha wae. Tabage Kanjeng Nabi lara ati. Nggih. Pikire Kanjeng Nabi apa namanya? Wis mengagung-agungkan Kanjeng Nabi ternyata geletek gak sembayang. Nah, itu jangan, nggih. Tetap kita kerjakan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya tadi saya katakan, itu semuanya bisa kita dapatkan lewat majelis seperti ini. Jenengan bisa mendapatkan nasihat yang baik, jenengan bisa mendapatkan peringatan yang baik, jenengan bisa mendapatkan kisah-kisah yang baik, jenengan bisa mendapatkan penglihatan kepada orang soleh, dan jenengan bisa dipandang oleh orang-orang
orang soleh. Itu semuanya jenengan bisa dapatkan ketika jenengan selalu berkumpul bersama-sama di dalam satu majelis yang sangat mulia, dan insya Allah jenengan semuanya mendapatkan nafahat, jenengan semuanya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajatnya jenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jangan lupa nggih besok lusa niku malam nisfu Sya'ban, perbanyak untuk berdoa nggih Bu. Semua hajatnya jenengan doa, karena nisfu Sya'ban termasuk salah satu malam yang mana doa enggak akan mungkin ditolak oleh Allah. Itu adalah malam nisfu Sya'ban. Dan juga ini termasuk amalan dari salaf ya. Ini bisa jenengan praktekkan ini. Ketika malam nisfu Sya'ban, iki amalan apik niki. Ketika malam nisfu Sya'ban itu jenengan ambil kertas, nggih, kertas nggih. Jenengan tulis niku surat nggih dari Al-Qur'an niku surat napa lali kula niki. Itu bacaannya inna hadza la rizquna ma lahu min nafat. Nggih. Itu surat apa niku? Surat napa niku? Surat napa? Ada yang tahu enggak? Jenengan tulis mawon nggih. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ya. Ikut tulis ning kertas nggih. Kemudian DKN ning tempat jenengan naruh uang. Kalau jenengan taruh di dompet boleh, asalkan dompetnya jenengan aja mbok DKN ning kene. Karena itu tulisan Al-Qur'an. Nggih. Taruhlah di tempat jenengan nyimpen duit. Insya Allah apa? Insya Allah dompetnya jenengan bakal kosong selama 1 tahun. Enak lagi? Eman-eman jenengan iki. Iku malam nisfu Sya'ban niku. Tulis ya, inna hadza la rizquna ma lahu min. Nah, nanti tanyalah kepada santri-santri yang hafal Quran. Iku ayat piro? Nggih. Ada yang tahu niku ayat berapa? Enggak tahu ya? Ayat Shad. Surat Shad ayat ke-51. Tulisan saiki. Ya. Surat Shad ayat ke-51. Nggih. Ayat ke berapa? 54 ya. Surat Shad ayat ke-54. Ralat nggih. Surat Shad ayat ke-54. Tulis saiki. Ini amalan salaf nih. Ini luar biasa jenengan mau mengamalkan, tulis ya. Ini kan termasuk tulisan Al-Qur'an nggih. Termasuk tulisan Al-Qur'an. Tulisan Al-Qur'an itu salah satunya jenengan juga nanti enggak boleh pegang kalau jenengan enggak punya wudu. Walaupun tulisan tangannya jenengan. Dan juga ketika jenengan masukkan ke dompet, jangan pernah jenengan taruh di celananya jenengan. Ya, jangan pernah jenengan taruh di celananya jenengan. Ya, ojo sampai tulisan Al-Qur'an mbok bokongi, ojo sampai. Taruh di tempat yang mulia. Oke, taruh di tempat yang mulia. Surat Shad ayat ke-54. Kapan Mbok tulis? Ketika malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban. Nggih. Nah, ini semua harapan nggih, sebuah harapan loh. Jenengan wah untuk amalan, wah kerentek semangat, tak tulis kok sampai lali aku. Nek perlu tak kayak alarm lah. Saking semangatnya jenengan seperti itu loh. Ayo hadir majelis seperti ini terus supaya jenengan bisa mendapatkan terus kerentek-kerentek hati seperti itu. Nggih. Nah, mudah-mudahan semua jenengan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan syafaat nadrah cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.